Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa man tabi'a huda wa ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami'il kuburin ahli la ilaha illallah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa naususan il arwahi muallifi hadhihi al-kutub al-makura fi hadzal mahdi syarif an-nimad daril hikam iniyatul qabul tamami kulli sulana li kulli mamul ila hadrati rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada bait waqaddimil akhassa fi ittisali waqaddiman ma syi'ta fin fisali. Pada kesempatan kali ini kita akan baca bait yang sesudahnya. Wa fi ittihadir rutbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa fi ittihadir rutbati, dan pada ittihadir rutbah, bersatunya kedudukan. Artinya ketika kedudukannya sama. Kedudukan antara domir yang satu dengan domir yang lain, kedudukannya sama. Ilzam fasla, wajibkan oleh kamu fasla, memisahkan domir tersebut. Memisahkan domir tersebut, artinya menjadikan domir yang kedua domir munfasil. Waqad yubihul ghaibu, terkadang yubih membolehkan al-ghaibul ghaib, artinya pada domir ghaib terkadang ia membolehkan fihi padanya, pada ittihati rutbah wasla wasol. Terkadang ketika dua domir tadi sama-sama domir ghaib, boleh dua-duanya mutasil, boleh menggunakan domir mutasil. Yaqulu, berkata Asy'ari, itu Dr. Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi, idza tahadad dhamirani fi rutbatin wahidatin, apabila ada dua domir ya, dua aja, dua, jangan 3 sampai 4, pusing terpalat ya. Ittahada, keduanya bersatu, arti bersatu di sini sama gitu ya. Fi rutbatin wahidatin, dalam satu tingkatan. Ini bicara tentang ada dua domir yang beriringan dan dua domir tadi kedudukannya sama gitu ya. Bagaimana sikap kita, domir apa yang kita gunakan nanti gitu. Biangkana li mukhatabin, ini suratul ittihad, gambaran dua domir tadi sama gitu ya. Biangkana, dengan bahwa keduanya li mukhatabin, untuk mukhatab. Jadi ada dua domir, domir yang pertama untuk mukhatab, domir yang kedua sama untuk mukhatab juga. Al-ghaibin, atau domir ghaib. Domir yang pertama menunjukkan ghaib, domir kedua menunjukkan ghaib. Jadi problemnya seperti itu, permasalahannya. Jalan keluarnya, lazima, maka wajib, ayakuna tsani munfasila,
bahwa ada asani domir yang kedua munfasilan munfasil. Berarti nanti cara menulisnya, cara menyebutkannya, domir yang pertama mutasil, domir yang kedua munfasil gitu. Gitu aturan dalam nahwu ya. Ya kalau kita lawan aturan kayak gitu, kita digerebek sama ahli nahwu ya. Artinya mereka kan sudah perjuangan panjang, sudah penelitian panjang, sudah pertimbangan yang panjang dan seterusnya. Jadi ketika ada dua domir, yang pertama domir mukhatab, yang kedua domir mukhatab, maka cara nulisnya, cara menyebutkannya, domir yang pertama mutasil, domir yang kedua munfasil gitu. Atau dua domir tadi, dua-duanya untuk mutakallim. Maka cara penulisannya, domir yang pertama mutasil, domir yang kedua munfasil gitu ya. Kalau kamu katakan hasibtuni iyaya wa zanantuka iyyaka wa ataituhu iyyahu, wala yuqalu hasibtuni itu dia, hasibtuni ni gitu, wa zanantu kaka wa ataituhu hu, hasibtuni iyaya, hasibtu ni gitu. Jadi nggak bisa dibilang kayak gitu. Hasib tu ni gitu. Ya tentu kalau pusing wajar ya, karena kan bisa jadi baru pertama kali ketemu. Kalau kamu katakan hasib tuni iyaya wa zonantuka iyaka wa ataituhu iyahu, hasibtu zonantu ataitu, wala yuqalu, dan nggak bisa dibilang hasib tuni ni gitu, nggak bisa dibilang kayak gitu, nggak ya. Wa zonantu kaka wa a'taituhu, nggak bisa gitu nggak? هذا ظننت ما فيه خلاص بس. Kita baca bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasibtuni iyaya. A'taituka. Iyaka. A'taituhu. Iyahu. Pertama kita lihat dari segi tarkib susunan. Walaupun nanti ketika melihat maknanya ya lumayan rumit juga ya. Apalagi ini kan artinya bukan bahasa kita ya. Tapi kalau dari segi tarkibnya begini. Ketika ada dua domir yang satu kedudukan itu dia. Ada dua domir, yang dua domir tadi kedudukannya sama. Maka cara penulisannya, domir yang pertama mutasil, domir yang kedua munfasil. Contohnya hasibtuni, itu dia. Domir yang pertama mana? Ni, atau ya, ya. Domir yang kedua iya ya. Nah ini domir mutasil. Kemudian iya ya domir munfasil. Gitu caranya. Ini cara penulisannya. Hasibtuni iya ya. Hasibtuni iya ya. Alas ini iya, dia domir mutakalim. Iya ya domir mutakalim. Maka cara penulisannya ya yang pertama berupa domir mutasil, yang kedua berupa domir munfasil.
sehingga disebut hasibtuni iyaya. Ini dhamir mutasil, ini dhamir munfasil, dan dua-duanya untuk mutakallim. Orang pertama, a'taituka iyyaka. Di sini dhamir apa? Kaf, disebut dhamir mukhatab atau dhamir khitab. Ini juga sama, dhamir khitab, dhamir mukhatab. Ini dhamir mutakallim. Ini dhamir mutakallim. Atau ini dhamir mukhatab. Kita samakan aja ya. Sehingga a'taituka kaf dhamir mukhatab, iyyaka dhamir mukhatab. Maka cara penulisannya adalah bahwa dhamir yang pertama dia berupa dhamir muttasil. A'taituka kaf dhamir muttasil, iyyaka dhamir munfasil. Ya. Sama dengan ini. Kita baca ya. Ataituhu iyyahu. Dhamir apa? Mutakallim, mukhatab, ghaib. Ghaib hu. Ya. Kemudian iyyahu. Ini ghaib, ini ghaib. Nah, dalam penulisannya sama. Hu dhamir muttasil. Kemudian iyyahu munfasil. Jelas? Tidak boleh kita bilang begini, ada as-sahih. Nggak bisa kita bilang ini, hasib tu ni, sambung ya, hasib tu ni, gitu. Hasib tu ni, ini nggak bisa. Ya. Akhara jamatan, hasib tu ni, hasib tu ni. Pusingkan pala. Ngucapinnya juga pusing kan, ribet amat. Hasib tuni ini. Nah ini juga nggak bisa kita bilang toy tu ka ya. Nakra toy tu kakak. Nakra baca toy tu kakak. Itu kakak. Ini nggak bisa dia. Ini mutasil, ini juga mutasil. Salah ya. Ada yang begitu. Ini juga kita nggak bisa bilang toy tuhu hu. Akra toy tuhu hu. Nah, ini juga salah dia. Ini sesudah muncul waw isba namanya. Walaupun kalau kita mau jujur nulisnya a'toy tuhu hu. Kelas. Kalau kita mau jujur, artinya kalau kita tidak tambah waw, maka penulisannya a'toy tuhu hu. Gitu. Ini dhamir mutasil, ini dhamir mutasil. Tapi biasanya dalam penulisan a'toy tuhu hu pakai waw di sini, waw isba. Paling enggak untuk meringankan membacanya. Ketimbang ini atoy tuhu gitu. Jadi seperti itu ya. Dari segi arti memang agak bingung, agak halus itu ya. Hasibtuni iya ya. Aku meyakini diriku adalah diriku. Emang diriku siapa? Kan jadi pusing nanti ya. Kayak Jackie Chan sampai ada pertanyaan dari mulutnya. Who am I? Who am I? Man ana? Ana, au ana huwa, au ana ente. Itu kalimat-kalimat itu bikin pusing ya. Ana, saya adalah saya. Ente, kamu adalah kamu. Huwa, dia adalah dia. Itu udah bagus lurus, tapi kalau dia acak-acak jadi repot. Ana anta, saya adalah kamu. Kan itu repot ya. Ana huwa, saya adalah dia. Repot. Anta ana, kamu adalah aku. Anta huwa, kamu adalah dia. Huwa, ini lurus. Dia adalah dia. Tapi acak-acakan kalau dibilang huwa ana, dia adalah saya.
huwa mada anta, dia adalah kamu. Jadi pemahamannya seperti itu ya. Walaupun ada yang memahami selain itu, tapi kita ambil pemahaman seperti itu. Hasibtuni iya ya, aku meyakini diriku adalah diriku. Alas ya. Ataituka iyyaka, aku memberikan dirimu kepadamu. Kan jadi bingung artinya. Aku memberikan dirimu kepadamu. Bisa aja begini gambarannya. Abi punya budak namanya Bilal. Nah berarti Bilal tuh milik dirinya apa milik Abi? Dia milik Abi. Suatu saat Abi bilang, Bilal, ini bukan Bilal di sini ya, Bilal zaman dulu. Bilal, kamu saya merdekakan, sehingga pada saat ini, detik ini, dirimu aku berikan kepada dirimu. Itu dia. Ataitu ka iyyaka, aku berikan dirimu kepada dirimu. Dan dirimu bukanlah milik aku lagi. Dirimu bukan juga milik dia. Aku berikan dirimu kepada dirimu. Itu dia. Tapi nanti jangan jangan dipikirin. Anak, saya ya saya. Huwa, dia adalah ya dia. Anta, kamu adalah kamu. Tidak boleh menjadi anta, aku adalah kamu. Ana huwa, aku adalah dia. Pusing jadinya ya. Lah saya melawan itu kakak, ataituhu, aku memberikan kepadanya, ataituhu iyahu, aku memberikan dirinya, iyahu kepadanya. Sama lah kayak tadi ya. Misalkan Nabi punya sama budak, katakanlah namanya siapa, Bakar atau siapa, lalu kemudian selama ini kan Bakar milik Abi. Nah kemudian Abi merdekakan Bakar, detik ini kamu merdekakan tahurun liwajillah. Akhirnya Bakar merdeka, sehingga Abi berkomentar, ataituhu iyahu, aku telah berikan Bakar iyahu kepada dirinya, gitu. Bisa kayak gitu. Berarti yang diberikan ini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang abstrak dan sesuatu yang memang yang sangat halus, gitu ya. Kita lanjut. Wa qalu wa qad yubihul ghaibu fi wasla. Mana artinya adalah anna dhamirainil muttahidaini fil ghaibah. Bahwasanya dua dhamir yang keduanya bersatu artinya sama fil ghaibah dalam menunjukkan ghaib. Dhamir pertama menunjukkan ghaib, dhamir kedua menunjukkan ghaib. Kalau di sini kan dua-duanya ghaib ya. Ini ghaib, ini ghaib. Maka penulisannya adalah dhamir yang pertama muttasil, dhamir yang kedua munfasil. Tetapi terkadang ketika posisi dua dhamir tadi sama-sama menunjukkan ghaib, qad yattasilu dhamiru tsani minhuma. Terkadang yattasilu dhamiru tsani minhuma. Dhamir yang kedua dari dhamir tadi ittisal muttasil terkadang. Nah, umpama zonantuhuma hu, aku menyangka mereka berdua, hu adalah dia, gitu. Nah di sini dhamir ghaib beriringan, ada dua dhamir ghaib, cuma dalam penulisan dhamir yang kedua ditulis mutasil, tidak ditulis munfasil. Itu hukumnya boleh dan terkadang, itu ya. Zonantuhumahu, di sini dhamir ghaib. Nah, zonan tuhuma hu, dhamir ghaib yang pertama mana? Huma, ya, ghaib. Dhamir ghaib yang kedua hu. Nah dalam posisi seperti ini, ketika ada dua dhamir ghaib tadi, bisa saja terkadang dhamir ghaib yang kedua tetap ditulis muttasil. Zonantuhuma, huma muttasil. Kemudian hu muttasil juga. Dua-duanya muttasil. Ya khalas. Itulah maksud bait wa fi ittihadil rutbatil zamfasla, dan pada ittihad bersatu, artinya
ada kesamaan ar-rutbati kedudukannya sama. Domir mutakalim, yang pertama domir mutakalim, yang kedua domir mutakalim. Yang pertama domir muhotob, yang kedua domir muhotob. Atau yang pertama domir gaib, yang kedua domir gaib. Maka dalam penulisan dan penyebutan ilzam fasla, wajibkan oleh kamu fasla, memisahkan domir tadi. Arti memisahkan domir tadi, domir yang pertama mutakalim, domir yang kedua, domir yang pertama mutasil, domir yang kedua munfasil gitu. Itu aturannya seperti itu. Wa qad yubil ghaibu fi wasla. Terkadang walaupun sama kedudukannya, tetapi sama kedudukan di sini domir ghaib dengan domir ghaib. Kalau posisi seperti itu, dua domir tadi kedudukannya sama-sama ghaib. Domir pertama menunjukkan ghaib, domir kedua menunjukkan ghaib. Terkadang boleh saja, jadi ya, menggunakan domir yang kedua digunakan muttasil. Wa kalamun nazimi mujmal. Menurut pensara ini ucapan Ki Nazim Al-Imam Ibn Malik mujmal, itu masih global, belum jelas terperinci. Fa inna nuhata yasharituna fi ikhtilaf ad-dhamair. Karena sesuai para nahwu mereka mensyaratkan fi padanya pada boleh wasol ketika kedua domir tadi gaib, yang pertama gaib, yang kedua gaib, boleh itisol. Artinya domir yang kedua boleh berupa domir mutasil. Para ahli nahwu mensyaratkan ikhtilafad dhamair, berbedanya domir. Itu tuh. Ataituhumahu. Domir yang pertama huma, dia menunjukkan satu orang gaib atau dua orang gaib. Dua orang gaib huma, sementara hu dia menunjukkan mufrad, muzakkar, ghaib. Satu orang, ya satu orang ketiga dan ya satu orang. Jadi di sini ikhtilaf. Ada perbedaan domir, di mana huma adalah domir menunjukkan dua, sementara hu menunjukkan satu. Nah itu kalau seperti itu boleh domir yang kedua digunakan mutasil. Ini kita lagi bicara tentang dua domir tadi, dua-duanya menunjukkan ghaib. Gitu. Kama fil misal, sebagaimana pada contoh tadi ya. Zonantuhuma hu. Aduma lil musanna. Salah satu dari dua domir tadi menunjukkan musanna dua, yaitu huma. Wallahu kharu, sementara domir yang lain lil mufradi menunjukkan mufrad. Itu dia. Wa qabla yan nafsi mal fi'lil tuzim. Dan sebelum ya an-nafsi ada istilah ya nafsi ya. Mal fi'li beserta fi'il ultuzim, maka diwajibkan nun wiqayatin, nun wiqayah. Walaisi qad nuzim. Walaisi dan lapad laisi qad nuzim, sungguh dia telah disusun dalam nazam. Kita diperkenalkan kepada ya mutakalim. Apa itu ya mutakalim atau ya nafas? Ya nafsi, ya mutakalim. Jadi bisa disebut ya nafsi, bisa juga ya mutakalim. Wa taqaddama ana min ad-dhamairil muttasilah, dan telah terdahulu bahwasanya ya nafsi dia termasuk domir mutasil, domir yang nyambung. Wa yatatasilu bil ismi wal fi'li wal harfi, dan dia ya mutakalim atau ya nafsi dia bersambung dengan isim, fi'il dan huruf, nyambung ya. Nah umpama li min khalili ma yasurruni ya. Li min khalili ma yasurruni, li bagiku, min khalili dari orang yang aku cintai, ma yasuruni sesuatu yang yasuruni menggembirakan aku. Jadi apa namanya? Kenapa pusing ya? Emang tadi pusing itu apa? Bicara-bicara domir kayak gitu. Ya nggak apa-apa, dikit lagi ya. Termalam di samping belajar pegang tasbih, punya zikir itu ya biar adem. Dan salawat. Li min khalili ma yasuruni. Jadi yang mutakalim itu dia bisa masuk pada, bisa melekat atau menempel bersambung pada isim, huruf dan juga fi'il. Contoh sini ya.
li min khalili ma yasurruni. Akhraja matan. Bismillahirrahmanirrahim. Li min khalili ma yasurruni. Kita cari ya mutakallim atau ya nafsi. Mana ya mutakallim? Li. Ini ya mutakallim itu. Lam, isim, fi'il, huruf. Ya huruf lam jar. Li ya mutakallim. Kemudian sebelumnya huruf la ya. Li afan li dan dia huruf jar. Berarti yang mutakallim bisa nyambung pada huruf. Mana lagi yang mutakallim? Khalili. Ya udah kasih iya deh, ada titik ya mutakallim lagi. Kemudian dia bersambung dengan khalil. Khalil isim fil huruf isim. Khalilun. Asalah khalilun nyambung dengan ya mutakallim jadi khalili. Kitabun rubah jadi kitab saya. Jadi kitabi. Itu contoh-contoh yang sering didengar tuh, kitabi, saubi, fasli dan seterusnya. Ma yasurruni, mana ada mutakallim? Ni. Dia bersambung dengan apa? Isim bil huruf. Mana filnya? Yasurru. Nunnya nun wikoya. Dan ini wajib. Nunnya nun wikoya gitu. Qabla ya nafsi mal fi'lil tuzim nunu wiqayatin walaisi qad nuzim. Ulang. Yasurruni, mana ya mutakallim? Ya. Mana fi'ilnya? Yasurru. Berarti yang mutakallim di sini dia bersambung dengan isim, fi'il, huruf fi'il. Lalu nunnya nun apa? Nun wiqaya. Dan itu wajib. Sehingga kalau kita bilang ya surri, salah apa betul? Salah. Ya surri, ya. Salah. Ini salah. Ya. Yang betul ini ya surruni, sehingga dia harus pakai nun wikoya. Itulah maksudnya. Qabla ya nafsi mal fi'lil tuzim nunu wikoyatin walaisi qad nuzim. Kenapa sih pakai nun wikoya segala, ribet-ribetin? Kalau ada pertanyaan kayak gitu ya. Terima kasih yang nun wikoya. Apa jasanya nun wikoya? Apa jasanya? Dia mencegah fi'il daripada berharokat kasroh. Fi'il boleh kasroh nggak? Nggak boleh. Maka agar fi'il tadi jangan dibaca kasroh, muncul nun wikoya. Wa yataqil fi'la anil jarri wa yataqil fi'la anil kasroh. Dia memukul aku. Apa bahasa Arabnya? Memukul aja dah. Dia memukul. Fi'il madi. Doroba. Dia memukul aku. Dorobi. Nah, dorobi salah betul? Salah. Karena kalau diucapkan dorobi, ba yang tadinya fi'il madi fathah, begitu ada yang mutakallim jadi kasroh. Fi'il boleh kasroh nggak? Nggak boleh. Yang boleh kasroh isim fil huruf. Isim, itu dia. Sehingga dorobi salah apa betul? Salah. Kenapa salah? Karena banyak menjadi kasroh. Biar betul kasih apa? Farha kasih apa? Biar betul. Kasih duit. Kasih besek. Biar betul kasih apa? Non wikoya. Sehingga disebutkan dorobani, dia memukul aku. Pakai fi'il mudhari juga bisa. Fi'il mudhari yadribu. Dia sedang atau akan memukul aku. Apa bahasa Arabnya? Yadribu. Yadribuni. Boleh enggak? Yadribi banyak jadi kasroh. Enggak boleh. Itulah fungsi nun wikoya. Dia menjaga fi'il daripada kasroh. Terima kasih. Ama nun wikoya. Kalau nggak ada nun wikoya, bisa-bisa fi'il ketika ya ketemu yang mutakallim kita kasrohkan semua. Fi'il berontak, saya nggak mau kasroh. Saya tidak masuk i'rab jar pada diri saya. I'rab jar hanya masuk pada isim gitu. Cuman fi'ilnya diam aja nggak ngomong.
Kalau ngomong kita diomelin wa fi'il. Wah, kenapa ente mengkasrokan aku gitu dia. Kasrah bukan milikku, kasrah milik isim gitu. Wa nazimu yaqulu fi ultuzim fi lughatil arabi maji'un nuni wiqayatin bainal ya wal fi'li. Kinazim Al-Imam Ibn Malik yaqulu berkata, ultuzima diwajibkan fi lughatil arabi dalam bahasa Arab diwajibkan apa? Maji'un nuni wiqayatin, datang nun wiqayah bainal ya wal fi'li antara ya dan fi'il. Jadi wajib ada nun wiqayah. Kama fil misali sebagaimana dalam contoh di atas. Tapi wajah fi syi'ri telah datang dalam syair. Kalau syair itu bisa ini dia. Syair dia bisa bukan melanggar, dia bisa keluar dari kaidah tadi. Karena syair itu kan darurat nazam dia. Dia darurat biar wazan syairnya masuk. Kalau dipaksakan pakai nun wiqayah, wazan syair yang enggak masuk, maka mau enggak mau nun wiqayahnya buang gitu. Sehingga wajah fisyiri telah datang syair izabal qaumul kiramu laisi. Ketika zabal qaumul kiramu telah meninggal, telah pergi, telah lenyap, telah sirna al qaumul kiram, orang-orang yang mulia. Laisi asalnya apa? Laisani. Tidaklah yang meninggal tadi ni diriku gitu. Beda dengan laisa laisu laisat laisata lasna, itu beda lagi permasalahannya. Ini kita ingin mengatakan susunannya fi'il fa'il maf'ul bi, atau kalau kita masuk bab laisa fi'il naqis isim laisa lalu kemudian khobar laisa gitu. Sehingga ketika kita ingin membuat laisa isim laisa kemudian khobar laisa, kita bikinnya laisani atau laisi. Lah, laisi. Kan di sini dibilang wa laisi qad nuzim. Itu dia. Ya, Abi nggak pernah dengar sih itu ya. Laisani. Emang ya begitu dah adanya, gimana lagi? Penggunaan begitu gitu ya. Di sini dibilang wa khasun bi syi'ri. Kata laisi khusus dengan syair. Li'anna laisa karena laisa fi'lun. Wal fi'lu yajibu iqtirab bin nun ma ya il mutakallim. Sementara fi'il dia wajib bergandengan dengan nun ketika ada ya mutakallim. Nah, iz zahabal qaumul kiramu laisi. Ketika zahabal qaumul kiram, orang-orang yang mulia, zahaba telah pergi, telah hilang, telah lenyap. Laisi, bukanlah aku. Artinya yang pergi tadi bukan aku tetap ada gitu. Aku tetap masih ada di tempat. Sehingga ini asalnya laisani. Asal gitu, pakai non wiqayah. Tetapi karena dalam syair disebut laisi. Laisa, isim bil huruf. Huruf apa? Laisa. Laisa isim bil huruf. Fi'il, madi mudhari amr. Madi, laisa. Laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, ta, tuma, tumti, tuma, tunna, tuna. Bismillah. Sarrifu, laisa. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa, laisu, laisat, laisata, laisna, lasta, tuna, kira, tuma, tuna, lasu, lasna. Selesai. Ketika belajar madah al-lughatul arabiyyah fil fasl al-awwal, aihina ma kuntum jalasun fil fasl al-awwal wa ta'allamtum durus al-lughatul arabiyyah fasala al-ustadz iyyakum haitsu qala ya tilmiz ya ente Ahmad a anta ustadzun, al-jawab madah ya la salas. Mada las
Abian, anta ustadun? Lasu mada? Kalau laisa dia dong. Bukan aku dia. Ya sah-sah saja, tapi kita lagi bicara lastu ya. Anta ustadun? La. Lastu ustadan. Kelas ana talib, ana tilmid. Walakin ana talib itu. Jadi di sini laisi asala sani. Bukan lastu beda lagi. Kalau lastu ustadan. Dia mutasarrif min kana an-naqisa. Dia saudaranya kana yang naqis. Amma laisa apa? Tarfaul wa tansibul lastu ustadan. Aina isim laisa? Ta. Aina khabar laisa? Ustadan. Laisi. Ana aina isim laisa? Huwa. Aina khabar laisa? Ni. Ya sudah, nanti dipelajari lagi ya. Walaitani fasha walaiti nadara wa ma'la ala qis wa kun mukhayyara. Nanti milahuna. Ya apa kafana hadza yakfina hadza naqtim bi qira kafaratil majlis. Salah.